Maria mungkin adalah orang yang paling persuasif di dunia bagi Charlie. Ia memiliki kecerdasan yang tak tertandingi dan pengalaman hidup yang luar biasa kaya. Meskipun tampak seperti gadis tetangga yang rajin mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi, Charlie yang mengetahui hampir semua rahasia dan pengalamannya tidak hanya mempercayainya secara implisit, tetapi juga sangat menghormatinya. Oleh karena itu, ketika Maria bertanya tentang kemajuan kultivasinya, ia merasa malu. Ketika Maria menganalisis situasinya saat ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa mencari bantuan dari Claire, Leon, dan Master Jing mungkin tidak akan membawa manfaat apapun, tetapi tentu saja akan membawa banyak kerugian. Hal itu tidak hanya akan membuang-buang energi dan waktunya, menunda tugas terpenting yang ada, tetapi bahkan mungkin membahayakan dirinya. Ketika Maria berbagi pandangannya tentang cahaya utara malam itu di Eropa Utara, Charlie juga tiba-tiba merasakan pencerahan. Misteri itu mungkin tidak benar-benar terletak di wilayah kutub, tetapi di dalam dirinya sendiri. Namun, kekuatan misteri itu terbatas, atau mungkin terkekang oleh semacam batasan, seperti protagonis dalam Interstellar, bersembunyi di dimensi yang lebih tinggi, ingin menyampaikan pesan yang tak terhitung jumlahnya, namun pada akhirnya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, hanya mampu mengirimkan informasi dengan mengubah aurora. Jika demikian, maka kepulangannya terakhir kali agak terburu-buru, karena dia tidak tahu apakah ada tindak lanjut dari jejak tangan itu. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada Maria, "Nona Lynn, apakah entitas misterius itu juga kehilangan energinya sendiri saat mengirimkan pesan melalui aurora?" Mungkin jejak tangan yang ditunjukkannya terakhir kali hanyalah sebagian dari pesan yang ingin disampaikannya kepadaku. Maria mengangguk berkata, "Kurasa itu sangat mungkin." Dalam Interstellar, protagonis menggunakan kode biner dan Morse, dibantu oleh pasir dan jarum jam, untuk mengirimkan informasi dari dimensi yang lebih tinggi kepada putrinya. Kode biner dan Morse sangat lambat, butuh waktu lama untuk mengirimkan pesan yang lengkap. Berdasarkan ini, konten yang disajikan oleh aurora malam itu mungkin hanya sebagian. Jika kita ingin memastikan ini, cara terbaik adalah pergi ke Eropa Utara lagi selagi aurora masih ada. Charlie setuju. Benar. Setelah musim aurora berakhir, kita kehilangan saluran yang mengirimkan informasi. Dan kemudian kita hanya bisa menunggu sampai musim dingin berikutnya. Maria tersenyum dan berkata, "Tidak seburuk itu. Jika aurora Arktik menghilang, pasti akan ada aurora Antartika. Dari September hingga April, tahun berikutnya di belahan bumi utara. Anda dapat melihat aurora Arktik, dan dari Maret hingga September di belahan bumi selatan. Anda dapat melihat aurora Antartika. Maksudnya, kalau kau tidak keberatan repot, kau punya kesempatan melihat aurora sepanjang tahun. Kalau kau tidak bisa melihat aurora di Eropa Utara, aku akan menemanimu ke Antartika. Singkatnya, dimanapun ada aurora, kita akan mengejarnya ke sana." "Begitulah," seru Charlie. "Jadi begitu. Sepertinya aku kurang tahu. Aku selalu berpikir aurora hanya muncul di musim dingin. Tapi aku lupa kalau musim di belahan bumi selatan kebalikan dari musim kita." Maria tersenyum dan bertanya, "Jadi, kapan Tuan Muda memutuskan untuk berangkat?" Charlie menggertakkan gigi dan berkata dengan tegas, "Besok." Melihat sikap tegasnya dan fakta bahwa ia akan berangkat besok, Maria sangat gembira dan langsung berkata, "Bagus. Kalau begitu, aku akan segera memulai persiapan dan menemani Tuan Muda ke Eropa Utara besok." Charlie berkata, "Aku perlu bicara dengan Helena. Aku masih butuh bantuannya untuk izin masukku. Dan aku juga perlu meminjam rumah liburannya di Kutub Utara lagi." Maria berkata, "Tuan Muda, sebaiknya kau membawa banyak obat-obatan dan bersiap untuk pertempuran yang panjang.
Jika semuanya sesuai dugaan kita, dan jika kita belum mengungkap semua rahasia yang terkandung dalam aurora sebelum menghilang di Eropa Utara, kalau begitu aku akan menemanimu ke Antartika. Charlie mendesah. Antartika? Aku tidak kenal siapapun di sana. Maria tersenyum. Tidak ada negara di lingkar Antartika. Hanya penguin dan stasiun penelitian. Wajar kalau kau tidak kenal siapapun di sana. Namun, setahuku, negara-negara Nordik juga punya stasiun penelitian di Antartika. Jika perlu, kau bisa meminta bantuan ratu mereka. Charlie agak terkejut. Ia tidak menyangka bahwa negara-negara Nordik dengan sebagian wilayah mereka di Arktik akan membangun stasiun penelitian di Antartika. Jika mereka tidak dapat mengungkap semua misteri sebelum aurora berakhir di bulan April, mereka mungkin harus pergi ke Antartika. Helena mungkin akan sangat membantu. Maka Charlie tidak berani menunda dan buru-buru berkata, "Kalau begitu, Nona Lynn, silakan persiapkan. Saya akan mengatur pesawat dan memberitahu Anda segera setelah rencana perjalanan selesai." Maria mengangguk, tersenyum manis dan berkata lembut, "Pelayan ini akan siap melayani Anda kapan saja, Tuan Muda." Charlie menatap anak kucing di gendongannya dan bertanya, "Ngomong-ngomong, perjalanan ini mungkin akan memakan waktu lama. Bagaimana Xiao akan tenang?" Maria berkata, "Serahkan dia pada Pak Tua Jang dan yang lainnya. Jang Tua telah merawat berbagai macam hewan kecil untukku selama bertahun-tahun, babi, kuda, sapi, domba, kucing, anjing, tikus, kelinci. Dia bisa membesarkan semuanya. Dan dia membesarkan mereka bahkan lebih baik daripada aku." Charlie menatap pohon teh puer yang rimbun dan hijau, lalu berkata, "Kalau begitu, Zhang Tua seharusnya bisa merawat pohon teh ini juga, kan?" Maria tersenyum dan berkata, "Pohon teh puer memiliki vitalitas yang sangat kuat dan bukan tanaman biasa. Pohon itu tidak membutuhkan penggemburan tanah, pemupukan, dan pengendalian hama seperti yang mungkin kita bayangkan. Dua hal yang ditakutkannya hanyalah kekurangan air dan api. Selama dua hal ini tidak terjadi, kamu tenang saja." Setelah mengatakan ini, dia bergumam pelan, "Karena kita mungkin akan pergi untuk waktu yang lama. Aku akan memetik lebih banyak daun teh untuk dibawa malam ini." Kemudian, Maria bertanya kepada Charlie, "Tuan Muda, sudahkah Anda memutuskan apa yang perlu Anda bawa? Jangan lupakan hal-hal penting." Charlie berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak punya barang bawaan khusus untuk dipersiapkan ke Eropa Utara. Saya bisa meminta Helena untuk membantu saya menyiapkan banyak kebutuhan sehari-hari. Mengingat persahabatan kita, tidak perlu bersikap sopan. Membiarkannya membantu akan menghemat banyak energi saya. Saya tidak berencana membawa banyak barang, hanya pil pemelihara Qi yang telah saya sempurnakan dan kuali obat yang saya dapatkan dari Matteo beberapa waktu lalu." Pada titik ini, Charlie tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Selain barang-barang ini, kita mungkin perlu membawa 2 orang. Maria bertanya dengan heran, "Siapa yang akan Anda bawa, Tuan Muda?" Charlie menghela napas. "Salah satunya adalah sarang prajurit. Adipati Dingyuan sebelumnya, Yun Ruguo, dan mantan wakil komandan tentara kanan, Ria." Maria tiba-tiba tersadar dan berkata, "Tuan Muda, apakah Anda khawatir jika Anda pergi terlalu lama kali ini? Sesuatu mungkin terjadi yang akan menunda detoksifikasi Anda terhadap mereka berdua?" Charlie berpikir dalam hati, "Pintar," dan berkata terus terang, "Benar, mereka berdua dengan tulus ingin bergabung dengan saya untuk melawan Warriors Den. Namun, racun di tubuh mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Saya telah menyuruh mereka berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari terakhir, tapi dilihat dari kondisi saya selama pengasingan, saya rasa sulit bagi mereka untuk tenang. Jika saya pergi terlalu lama kali ini,
Pertama, saya khawatir itu akan menunda detoksifikasi saya terhadap mereka. Dan kedua, saya khawatir jika mereka tidak bertemu saya untuk waktu yang lama dan merasa harapan detoksifikasi semakin menipis, mereka mungkin berpikir untuk kembali ke Warriors Den demi bertahan hidup. Ekspresi Maria langsung berubah serius dan ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Pertimbangan Tuan Muda sangat tepat. Jika seseorang semakin dekat dengan kematian, mentalitasnya sebagian besar akan berubah. Jika seseorang menghadapi kematian, pada saat kritis ini, satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup adalah penawarnya Victoria. Dapat dimengerti bahwa mereka ingin kembali. Lagi pula, kembali akan memungkinkan mereka untuk membebaskan diri, mengklaim bahwa mereka hanya ditangkap oleh Tuan Muda dan tidak melarikan diri dari sarang prajurit. Lebih lanjut, membawa kembali informasi tentang Tuan Muda akan menjadi pencapaian yang luar biasa, karena ini adalah intelijen strategis yang sangat penting bagi Victoria." Charlie mengangguk dan berkata, "Karena itu, lebih tepat untuk menjaga mereka di sisimu." Maria berkata, "Kurasa juga begitu." Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, aku permisi dulu. Aku akan memberitahu Nona Lynn segera setelah rencana perjalanan selesai." Maria juga terus terang, tersenyum dan berkata, "Saya akan mengantar Tuan Muda pergi." Setelah itu, ia memberi isyarat kepada anak kucing di pelukan Charlie. "Xiao Xiao, cepatlah kemari, Tuan Muda akan pergi." Entah anak kucing itu mengerti kata-kata Maria atau gesturnya. Ia segera bangkit dari pelukan Charlie dan melompat ke arah Maria dalam beberapa lompatan. Charlie bangkit dan berjalan keluar, diikuti Maria dan Xiao Xiao, si anak kucing. Saat Charlie keluar dari gerbang villa di lantai atas, ia berkata kepada Maria, "Nona Lynn, silakan tinggal. Tidak perlu mengantar saya pergi lagi." Maria mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya akan menunggu kabar Anda, Tuan Muda."